wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syamsi Hadiah. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya, yaitu Implementasi Keseimbangan Hidup di Dunia dan Akhirat, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, hubungannya dengan spiritual sholat peserta didik. Dalam konteks pendidikan, peserta didik seringkali lebih fokus pada urusan duniawi seperti prestasi akademik, teknologi, dan gaya hidup, sehingga nilai spiritual terkadang terabaikan. Padahal, sholat sebagai tiang agama berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran spiritual. Sebagaimana dijelaskan oleh Jalaluddin, sholat merupakan bentuk latihan spiritual yang mengarahkan manusia untuk menyadari eksistensinya di hadapan Tuhan dan membentuk keseimbangan batin. Keseimbangan berasal dari kata imbang, sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya sama berat, sama kuat, sama banyak, sebanding, dan sepadan. Konsep keseimbangan menurut Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Makna kandungan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 tersebut, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah agar kita mencari pahala untuk akhirat dan tidak melupakan urusan di dunia, karena keduanya saling melengkapi. Dunia adalah ladang amal, sedangkan akhirat adalah tempat menuai hasil dari amal tersebut. Lalu, spiritual sholat. Sholat memiliki kedudukan yang mulia yang tidak dimiliki oleh ibadah lainnya, karena sholat juga merupakan bentuk komunikasi seorang muslim dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu sholat yang bagaimana yang benar menurut syariat itu? Sholat yang benar adalah sholat yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Secara lahir, gerakan dan bacaan, dan batin, hati yang khusyuk dan ikhlas. Langkah-langkah agar sholat menjadi benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbaiki niat. Lalu yang kedua, penuhi syarat dan rukun sholat. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, pahami bacaan dalam sholat. Yang kelima, jaga waktu sholat. Yang keenam, tunaikan dengan tumanina. Dan yang terakhir, istiqomah dalam menjaga sholat. Selanjutnya, korelasi keseimbangan hidup dunia akhirat dengan spiritual sholat. Keseimbangan hidup dunia dan akhirat memiliki hubungan positif dengan spiritual sholat, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi khairikum ma taraka dunya
li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balaghu ilal akhirah wa la takunu kalla 'alan nas, yang artinya bukanlah sebaik-baik kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat, dan bukan pula yang meninggalkan akhirat untuk dunia, tapi sebaik-baik kamu adalah yang mengambil dari keduanya. Semakin tinggi pemahaman peserta didik terhadap keseimbangan hidup, semakin kuat pula spiritualitas sholatnya. Nah, hal ini terjadi karena pemahaman keseimbangan hidup menumbuhkan kesadaran bahwa segala aktivitas harus disertai dengan ibadah. Sebaliknya, spiritual sholat yang kuat membuat peserta didik mampu menata kehidupannya secara seimbang. Berusaha keras dalam urusan dunia, namun tidak melupakan akhirat, maka keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 memberikan panduan agar manusia menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks peserta didik, nilai keseimbangan ini dapat diimplementasikan melalui pembinaan spiritual sholat. Keduanya saling berhubungan erat. Pemahaman keseimbangan hidup mendorong kualitas sholat yang lebih khusyuk, sementara sholat yang berkualitas menuntun peserta didik untuk hidup seimbang dan berorientasi pada kebaikan dunia serta kebahagiaan akhirat. Kesimpulan dari materi sebelumnya adalah keseimbangan hidup dunia dan akhirat sejalan dengan hakikat sholat. Ketika seseorang menjaga keseimbangan hidup, ia sadar bahwa seluruh usahanya di dunia harus diiringi dengan ibadah dan doa agar memperoleh keberkahan. Sholat menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah tujuan utama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.